Dapat cik. Tadi 8 minit tadi. Nah, menyuruh sama-sama Tambo Minangkabau tersangka dalam hukum adat Minangkabau lanjutan 5 di bawah pikir di bawah langau kaidah keempat dari undang-undang nan 6 kemudian itu Datuk Sanggano Dirajo menyebutkan penafsiran atau penjelasannya sebagai berikut. Yang dimurat dengan kata di bawah pikir di bawah langau seperti telah diperkatakan dahulu. Dengan demikian ia menunjuk pada keterangannya yang tercantum pada halaman 112 menyangkut penjelasan undang-undang Nando Balik kedua kaidah ke-10 randa di bawah pikir di bawah langau. Dengan penjelasannya jang dimurat dengan kata renda di bawah ikat di bawah langau yaitu satu perumpamaan randa atau laki-laki. Rando, kalau bahasa Minangnya rando, kalau bahasa Indonesia randa. Dikabar-kabarkan orang ia berbuat suatu kejahatan berzina yang belum terang benar kesalahannya, tetapi sudah ada kabar dari seorang kepada seorang yang mengatakan kesalahan itu, atau kabar-kabar yang mengatakan kelakuan orang itu begini begitu. Datuk Batuah Sango tidak ada memberikan alasan tentang kaidah itu. Sedangkan Haji Idrus Hakimi Datuk Raja Pemelu memuat dalam bukunya 1000 pepatah petitih dalam 3 tempat masing-masing memakai nomor 124, 552 dan 762. Pada nomor 124 dan 557 Idrus Hakimi memuatnya sebagai sampiran dari mamang adat dengan susunan sebagai berikut. Di bawah ribui, di bawah angin, di bawah pikir, di bawah langau, ngului jo ati kok balain, pantangan adat Minangkabau. Memang tersebut diartikan dengan lain di mulut, lain di hati. Tidak sesuai kata dengan perbuatan. Ada larangan di dalam adat Minangkabau dan berlainan mulut dengan hati yang terjadi bagi seorang pemimpin atau penghulu tidaklah menurut ajaran adat nomor 557. Pada nomor 762 Idrus Hakimi ini menuliskan di bawah pikir, di bawah langau, di bawah ribui, di bawah angin, dan memberikan arti suatu cara yang dapat dilakukan dalam mencari suatu kejahatan siapa yang melakukannya. Ada baiknya kita simak lebih dahulu pemaham kaidah ko yang diberikan oleh Datuk Sanggano Dirajo. Pertama, melihat bahawa dalam pemahaman tersebut Datuk Sanggano Dirajo menyamakan kaidah keempat undang nan 6 kemudian atau kaidah ke-10 dari undang-undang atau kaidah ke-10 dari undang dan dua balik balas ketiga ini dengan kaidah ke-10 dari undang dan dua balik kedua terlihat bahwa persoalan yang dimaksudkan dengan kaidah di bawah pikir di bawah langau ini menurut Datuk Sanggano Dirajo khususnya terdapat perilaku laki-laki atau perempuan janda yang berbuat tak senonoh. Malah lebih tegas lagi di Datuk Sanggano Dirajo menggunakan kata-kata berzina atau berzina, barzino bahasa Minangnya.
walaupun masih dalam bentuk ucapan dari orang ke orang tanpa membuktikan yang konkret. Dengan demikian, maka Datuk Sungano Derajo terlihat telah memberikan penyempitan penafsiran terhadap kaidah cemo ini, karena menunjukkan perbuatan perempuan atau lelaki janda, maksudnya laki-laki janda yang melakukan perbuatan demikian. Sedangkan Idrus Hakimi tidak memberikan pengertian kaidah ini seperti dimuat dalam himpunan pepatah yang nomor 1 dan 552, kecuali menjadikan sebagai sampiran dari sebuah mamangan adat dan memberikan penafsir untuk yang nomor urut 767 dengan menambahkan kalimat di bawah angin seperti telah ditemukan di atas. Akan tetapi penafsiran itu tampaknya telah keluar dari maksud kaidah disebut dalam tambo atau tambo ini, karena Idrus Hakimi memahamkan sebagai suatu cara yang dapat dilakukan dalam mencari suatu kejahatan siapa yang melakukannya, padahal kaidah di bawah pikir di bolango itu menurut Tambo Minangkabau adalah kaidah menyangkut dengan cemo, bukan menyangkut dengan tuduh. Untuk kaidah mana oleh Tambo diberikan semacam aba-aba pembuktiannya di kato tarang malam basigi, kilat tingilat cahaya bintang turun dari langit jatuh ke bumi ini. Sebagai cemo, ia jatuh kepada sumpah dan kiparat. Sedangkan untuk tuduh disebutkan oleh Tambo ini jatuh kepada timbangan. Tambo 1.c garing 7 balik dan 8 balik. Pemahaman dapat diambil dari kalimat malam basigi tidak bisa lain dari keharusan upaya para pimpinan adat untuk memperjelas persoalanannya, sehingga berita-berita buruk tentang seorang yang dicemo yang telah menyebar kemana-mana dengan perumpamaan dibawa terbang ke sana kemari oleh pikir langkurang alat lalat besar yang suka hinggap mengisap darah ke kerbau atau sapi, dan langkurang lalat biasa yang suka dianggap lalat biasa yang suka dihinggap pada sisa-sisa makanan dan kotor lainnya harus dihentikan. Caranya menurut Tambo adalah dengan melakukan sumpah dan kiparatnya. Adapun cara dengan memanggil orang disebut sebagai telah berbuat sesuatu yang salah tanpa dukungan bukti tersebut, lalu di muka pimpinan adat yang berwenang mereka harus mengucapkan sumpah tentang kebenaran atau ketidakbenaran berita itu. Adapun kesalahan yang dapat dikatakan dengan kaidah di bawah pikir di bawah langau ini tidaklah terbatas pada hanya persoalan hubungan di luar hukum antara lelaki dan perempuan, akan tetapi dapat juga menjangkau perbuatan lain asal saja dijadikan buah bibir orang banyak tanpa dukungan bukti.